Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warlaksita Akila dengan NIM belakang 131 dari kelas 4 PSYC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian negara sebagai lembaga keuangan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha. Yang pertama yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan yang kedua bank yang melakukan usaha secara syariah. Selanjutnya ke pembahasan yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi yang merata akan menyebabkan ketimpangan sosial. Di satu pihak terdapat segelintir orang menikmati sebagian besar kekayaan, sementara di sisi lain berhimpun mayoritas masyarakat yang sekedar memperebutkan sepiring kecil rezeki. Akibatnya terjadilah keadaan di mana sejumlah kecil orang makin bertambah kaya karena menguasai barang dan modal, sedangkan di saat yang sama banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, pemerataan tanpa pertumbuhan juga tidaklah tepat, karena akan menghambat dinamika ekonomi dan menyebabkan pembagian kemiskinan. Semakin besar faktor pembaginya, atau sementara jumlah yang dibagi tetap, akan memperbesar pembagian kemiskinan. Selanjutnya, untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi, dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat karena di situ bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Dari sana terjadi proses perputaran uang dan kekayaan dari kelompok kaya kepada mereka yang memerlukan. Selanjutnya ke bank syariah. Isu tentang bank syariah yang sejak lama atau baik secara terbuka atau samar-samar sering digunakan, nampak makin menemukan momentumnya. Di Indonesia, sebelum berdirinya bank muamalat, isu tersebut ramai dibicarakan berbagai kalangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Dan isu tersebut pun berubah menjadi kenyataan seiring dengan berdirinya bank muamalat di Indonesia. Berdirinya bank muamalat ini telah lama dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Selanjutnya ada beberapa karakter dan ciri utama bank syariah, di antaranya yang pertama yaitu berdimensi keadilan dan pemerataan melalui sistem bagi hasil, yang kedua jaminan, yang ketiga menciptakan rasa kebersamaan, yang keempat bersifat mandiri, dan yang kelima persaingan sehat. Selanjutnya asas-asas perbankan syariah. Yang pertama, prinsip syariah antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisyir, horor, haram, dan zalim. Yang kedua, demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sistem operasional bank syariah. Yang pertama, sistem penghimpun dana. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas yang pertama modal, yang kedua salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi'ah. Yang ketiga, investasi atau mudharabah. Dan yang sistem operasional bank syariah yang kedua yaitu sistem penyaluran dana atau financing. Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dari 3 model, yaitu A. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang B. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Yang C. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Selain hal tersebut, terdapat pula beberapa hal mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan falsafah. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah
di mana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian, sebenarnya semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga atau riba. Yang kedua, kewajiban mengelola zakat, infak, dan sedekah. Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat, yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, dan mendistribusikannya. Yang ketiga, produk. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli atau murabahah, dan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada bank konvensional terdapat deposito, pinjaman uang tunai berbunga. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang itu dari sistem perbankan syariah adalah: yang A, kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum. Yang B, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Selanjutnya, stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil, dan nilai simpanan yang stabil. Yang D, mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil. Yang E, pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasa diharapkan dari sistem perbankan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik, minuman keras, atau usaha lain yang tidak bisa dijamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada bank konvensional lebih cenderung berfokus pada sudut keuntungan materi. Sedangkan konsep keuntungan pada bank syariah harus memperhatikan keuntungan dari sudut duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Terima kasih.